Dalam aspek yang lain, saya juga ingin menyampaikan bahwa total target investasi Indonesia dalam kurun waktu sampai dengan 2024 itu sebesar 4.983,2 triliun. Kalau kita ingin pertumbuhan ekonomi nasional kita itu 6%, minimal 6%. Ini adalah target yang akan kita lakukan sampai dengan 2024. Ini minus sektor keuangan, minus hulu migas, dan minus investasi pemerintah. Ini the real investasi yang di sektor real baik PMA maupun PMDN. Pak Bahlil, saya mau memperkenalkan di sini ada Pak Putut. Beliau adalah Direktur Utama PT BNI Asset Management. Ya. Yang juga ikut memberikan semacam insight dan mendorong institusi dan kelompok-kelompok menengah atas, ayo mulai berinvestasi lagi. Jadi jangan ketakutan, hati-hati penting, tapi jangan nggak ngapa-ngapain, gitu Pak Bahlil. Jadi sejalan nih dengan arahannya Pak Kepala BKPM. Setuju. Ya, salam Pak. Ya, Pak Putut mau menyampaikan sesuatu? Sedikit aja Pak Bahlil, kalau boleh Pak. Kalau boleh terus diupdate Pak, kita Pak yang di lapangan terutama Pak. Kalau memang tadi upaya yang tadi Pak Bahlil cerita, misalnya Batang udah ada, terus juga mungkin ada perusahaan lain yang udah mulai jalan Pak. Kalau itu di-share juga Pak secara lebih rutin, itu rasanya buat kita, saya ini mewakili investor Pak, itu akan lebih pede Pak. Karena kalau ngelihat tadi beberapa paparan itu kan sekarang perekonomian kita tuh bertumpu lebih dari belanja pemerintah Pak. Nah ini yang saya harapkan bahwa nanti Bapak ini istilahnya ada bukti nyata, nggak cuman ada orang mau datang Pak, tapi yang tadi sudah masuk kontribusinya buat ekonomi kita apa sih? Nah ini yang saya pikir kalau kita juga di-update terus kondisinya ke depan Pak, itu kita investor semakin pede Pak, karena nggak tiba-tiba cuman mikirin COVID terus gitu, bahwa peluang itu ada di depan Pak, dan mulainya harus dari sekarang seperti itu Pak, seperti itu. Saya setuju sekali Pak Putu, kita ini bahwa betul ada COVID tapi kita tidak boleh menyerah pada posisi COVID. Betul. Nanti kita usia pendek Pak, jadi kita harus memikirkan agar usia panjang harus berpikir kaya, dan pintu masuknya investasi. Pak Putu, saya mau sharing satu slide, coba slide 15. Pak Putu, ini adalah potensi, orang kan selalu mengatakan bahwa 152 perusahaan yang akan masuk di Indonesia pasca Undang-Undang Cipta Kerja. Ini Pak. Jadi 2018-2019 ketika perang dagang China-Amerika, tidak ada satu perusahaan pun yang dari China relokasi ke Indonesia. Namun di era kita sekarang, di era COVID, pandemi, itu ada 13 perusahaan yang sudah relokasi loh. Dan sebagian ini sudah bangun konstruksinya, dan Januari mereka sudah produksi. Sebagian, beberapa lokasi di Jawa Barat. Kemudian ada 5, dan ini asal-asal negaranya. Jadi ini saya pikir ini tinggal kita bagaimana bisa mengkolaborasi, karena mereka ini saya meminta untuk harus ada kolaborasi antara pengusaha nasional dengan investor asing dan UMKM. Nah mungkin modal pengusaha-pengusaha nasional kita yang ada di daerah dan UMKM ini bisa di-approach Pak, lewat aset manajemen yang ada di BNI. Boleh Pak. Saya pikir itu beberapa hal Mbak Rosi. Sekarang sudah harus negara berubah untuk bisa bagaimana merespon setiap permintaan dari teman-teman pengusaha. Terima kasih Mbak Rosi. Kalau ada arahan lain saya persilakan. Tapi kalau sudah tidak ada, berat. Inilah Pak Kepala ini ada arahan. Mana berani kita memberikan arahan pada Kepala BKPM.